Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Pusara Waktu, yang menceritakan tentang sebuah kejadian. Ya, ini kejadian seseorang yang bisa memasuki alam gaib dan menolong sukma dari sesosok keluarga yang terjebak di situ. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo viewers, balik lagi ke treat horror Pusara Waktu. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang cukup singkat, tapi semoga tetap ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Selamat membaca. Halo, nama saya Yesi. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh keluarga saya sendiri. Kebetulan cerita ini panjang sebenarnya. Cuman saya akan menceritakannya secara singkat. Keluarga nenekku bisa dibilang sangat kekurangan pada saat itu. Dan karena faktor ekonomi itu jugalah yang kemudian membuat ibuku pergi merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasib agar lebih baik. Setidaknya kami bisa hidup lebih layak. Dengan berat hati, nenekku pun akhirnya mengizinkan ibuku untuk pergi kerja, merantau di Jakarta, dan meninggalkan aku. Aku sendiri pada saat itu dititipkan dan dibesarkan oleh nenekku di kampung. Selama bertahun-tahun ibuku merantau di Jakarta. Dan sesekali dia pun mengirimkan uang untuk nenekku, yang kemudian nenekku mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Dan dengan itu nenek mulai bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa menjadi impiannya saja. Nenek pun kemudian membeli sepetak sawah. Dia membelinya sedikit demi sedikit, sampai kini sawahnya sudah berhektar-hektar luasnya. Itu semua berkat dari ibuku yang sangat bekerja keras di Jakarta untuk mencari uang. Kini kehidupan kami pun terlihat layak. Namun tak disangka, setelah hidup berkecukupan, nenek malah menjadi sakit-sakitan. Sakitnya pun sangat aneh menurutku. Sakitnya hanya muncul ketika sehabis panen. Penyakit ini seperti orang yang terjangkit gatal-gatal dan dipenuhi dengan bentolan-bentolan yang cukup besar. Orang Sunda biasa menyebutnya dengan sebutan kaligata. Aku kerap kali membantu nenek untuk menggaruk punggungnya dengan menggunakan sisir, bahkan memakai garpu. Karena kata nenek, kalau hanya memakai tangan tidak terasa. Setiap kali penyakit itu datang, aku selalu meminta ibuku untuk pulang dan melihat kondisi nenek. Tapi anehnya, setiap ibuku pulang untuk menengok nenek, penyakit nenek tiba-tiba hilang begitu saja. Nenek pun terlihat seperti orang biasa kembali, terlihat begitu sehat. Hanya memang bekas-bekas dari garukan benda-benda tajam masih terlihat dengan jelas. Dan karena seperti ini pun berlangsung selama beberapa tahun, pada suatu saat ibuku pulang kampung dan merencanakan akan membawaku untuk tinggal di Jakarta dan meneruskan sekolah di sana. Aku yang pada waktu itu masih bersekolah SD hanya manut saja, dan dengan berat hati harus meninggalkan nenek di kampung.
Singkat cerita, penyakit gatal-gatal nenek sudah tidak pernah datang lagi, namun digantikan dengan sakit kepala yang sakitnya luar biasa katanya. Dan seperti biasa, penyakit itu datang setelah sawah panen. Nenek pun sudah pernah dibawa ke orang pintar. Dan menurut penuturan orang itu bahwa ada tetangga nenek yang iri dan dia menanam sesuatu di sekitaran rumah. Akhirnya kami sekeluarga pun mencoba menggali pinggiran rumah, teras, serta belakang rumah nenek untuk mencari sesuatu yang ditanam tetangga nenek itu. Namun hasilnya nihil. Kami tidak menemukan apapun. Kami pun kembali mendatangi orang pintar itu. Dan dia bilang bahwa barang yang ditanam ini sudah lama, jadi mungkin sudah sangat dalam dan berakar. Nenek pun masih terus merasakan sakitnya yang selalu datang dan menghilang secara tiba-tiba. Nenek pun sudah tidak bisa apa-apa. Dia selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa saat itu. Beberapa tahun berlalu. Saat itu aku ingat, aku masih berseragam SMA. Ibuku menyuruh nenekku untuk secepatnya pergi ke Jakarta. Ibuku bersikeras bahwa nenek harus pergi ke Jakarta sebelum panen tiba, dan membiarkan panen sawahnya dilakukan oleh orang lain. Yang penting, nenek tidak usah ikut memanen. Namun nenekku juga terus bersikeras tidak mau meninggalkan sawah di masa panen. Dan dia tetap memilih untuk tinggal di kampung saja. Ibuku terus memaksa nenek, walaupun tahu terus menolak. Karena pada saat itu ibuku sudah mendapatkan firasat yang buruk. Ibuku bermimpi saat dia pulang kampung dan melihat warga kampung membawa keranda menuju area kuburan. Ibuku pun bertanya kepada warga yang sedang ikut mengiringi keranda itu, "Itu siapa yang ada di dalam keranda?" tanya ibuku dalam mimpinya. "Ini tetua kampung," jawab salah satu warga. Jawaban itu membuat ibuku berpikir, siapa tetua di kampung? Apakah Wak Haji atau siapa? Ibuku tidak berpikir bahwa yang ada di dalam keranda itu adalah nenekku. Karena setahu ibuku, nenekku bukan yang paling tua di kampung itu. Tapi tetap saja, ibuku menganggap ini sebagai sebuah pertanda. Aku ingat, hari itu adalah hari Senin. Saudaraku di kampung tiba-tiba menelpon bahwa nenekku sakit parah dan sudah dibawa ke RS terdekat dan kini sedang dirawat di sana. Setelah beberapa hari dirawat secara intensif, tetap tidak ada kemajuan yang terlihat. Malah, sakitnya semakin bertambah parah. Akhirnya ibuku pun menyusul ke sana untuk membawa nenekku berobat ke RS besar yang ada di kota. Ibuku pun pulang dan membawa nenekku ke RS yang lebih besar, dengan harapan nenek bisa disembuhkan. Saya ingat, hari itu adalah hari Rabu. Sudah ada 3 RS besar yang menolak untuk menerima nenek, dengan alasan tidak ada alat yang memadai ataupun kamar penuh. Ibu tidak menyerah dan akhirnya nenek pun mendapat perawatan di RS kota yang agak jauh dari kota itu. Setelah menyelesaikan administrasi, ibuku kemudian pamit pulang ke Jakarta. Karena posisi waktu itu ibu juga membawa serta-merta adik-adikku yang masih sekolah. Dan akhirnya terpaksa dia pulang pada hari Rabu malam jam 9 dan berencana di hari esoknya akan kembali ke RS untuk menemani nenekku. Tiba-tiba telepon rumah berdering.
Aku lihat saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi dan ibuku masih belum sampai rumah juga. Langsung saja aku mengangkat telepon itu. "Halo," sapaku. Terdengar suara wanita sedang menangis. "Halo? Halo? Siapa ini?" Sambungku dengan nada sedikit tinggi. "Halo Neng, ibu udah sampai rumah?" tanya seorang wanita yang ternyata itu adalah bibiku. "Belum, kayaknya masih di jalan." "Emang ada apa, Bi? Kok nangis gitu?" tanyaku penasaran. Bibi tidak menjawab pertanyaanku. Malahan dia menangis semakin kencang. Dan aku merasa jengkel pada saat itu. Kenapa bertele-tele sekali? Membuat orang penasaran saja, pikirku dalam hati. "Nenek meninggal, Neng," jawab bibiku disertai tangisan yang kencang. Aku sontak terkaget tidak percaya mendengarnya. Aku pun langsung menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, aku sekeluarga pun pulang kampung untuk menyiapkan pemakaman dan tahlilan untuk almarhumah nenekku. Sudah beberapa hari kami berada di kampung karena tahlilan itu diadakan selama 7 hari berturut-turut. Dan kejanggalan demi kejanggalan pun datang pada kami saat tahlilan tiba. Ibuku semakin curiga dengan kematian nenekku yang begitu janggal. Saat ibuku begitu terpukul kehilangan nenekku, padahal ibu sudah menyiapkan sejumlah uang untuk nenekku pergi haji. Namun sayangnya, ajal lebih dulu menjemputnya. Malam kedua tahlilan, ibuku sengaja memanggil orang pintar untuk berjaga. Karena dari malam pertama kemarin, suasananya dirasa sangat mencekam. Saat itu aku melihat orang pintar itu sedang duduk bersila di suatu kamar khusus yang sudah disediakan oleh ibuku. Aku melihat orang pintar itu bertingkah sedikit aneh. Tangannya tidak berhenti bergerak, seperti menahan sesuatu. Aku pun langsung berlari memanggil ibuku, kemudian menceritakan apa yang aku lihat. Tidak lama kemudian terdengar suara wanita yang berteriak, terbang melayang di pinggiran rumah. Sebagian dari bapak-bapak yang melihatnya langsung mengejar sosok itu. Sosok wanita terbang itu berbaju merah, namun mereka tidak berhasil menangkap sosok tersebut. Keesokan harinya, si orang pintar itu kemudian bercerita bahwa semalam dia bertengkar dengan sesosok jin wanita. Jin wanita itu terlihat cantik parasnya, sehingga membuat seorang pintar itu tertarik dan tergoda untuk berhubungan intim. Namun, si orang pintar itu menyadari bahwa yang sedang dihadapinya adalah jin jelmaan yang memang sedari tadi menggodanya untuk melakukan hubungan intim, agar orang pintar itu bisa dikalahkan. Orang pintar itu pun tiba-tiba tersadar, dan sosok wanita cantik itu kemudian berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang mengerikan. Sontak, si orang pintar itu langsung mengeluarkan jurus untuk mengalahkan jin tersebut. Dan itulah yang menjadi alasan terdengarnya teriakan kemarin malam. Sosok jin itu berteriak dan langsung pergi begitu saja. Di malam ketiga tahlilan, warga kampung digegerkan kembali oleh penampakan sesosok pocong, tapi tubuhnya gemuk. Warga mengira itu adalah pocong dari nenekku, karena memang nenekku perawakannya gemuk. Pocong itu mengganggu warga dengan cara meminta tolong. Malam itu, tetangga nenek yang bernama Mimi sedang berjalan pulang dari tahlilan.
Rumahnya memang terbilang paling jauh di antara tetangga yang lain. Saat dia berjalan melewati pohon pisang, Mimi melihat sesuatu seperti gedebok atau batang pohon. Pisang yang sangat besar dalam keadaan terbungkus oleh kain kafan. Mimin pun terkaget dan berteriak, "Astagfirullah, ya Allah," ucap Mimi. "Mi, tolong Mi," ucap lirih sosok pocong itu. Mimi pun berlari terbirit-birit menuju rumahnya dan menceritakan kepada warga kampung keesokan harinya apa yang dialaminya tadi malam. Hari berikutnya sampai tahlilan selesai, entah kenapa ibuku merasa tidak puas, seperti ada yang mengganjal. Ibuku merasa bahwa nenekku kini sedang berada dalam kesulitan, dan yang dikubur itu bukan nenekku, hanya jasadnya saja yang menyerupai nenekku. Akhirnya ibu dan pamanku memutuskan untuk menemui seorang kiai yang katanya bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Ibu dan pamanku pun sampai di kediaman kiai itu, dan mereka dibuat kaget oleh pernyataan kiai tersebut. Dia berkata bahwa nenekku itu disantet oleh 4 orang sekaligus. Dan benar saja, sukma dari nenekku masih berada di suatu tempat, dan kami sekeluarga harus ikut mencari ke alam gaib, di mana sukma dari nenekku disekap. Satu persatu keluarga pun diajak untuk masuk ke alam gaib untuk mencari di mana nenek. Karena ada sebuah petunjuk, nenek diikat di suatu tempat yang seperti dapur, dan yang di belakangnya terdapat air kobokan. Singkat cerita, apa yang kami upayakan hasilnya nihil. Kami semua tidak menemukan nenek. Dan teka-teki rumah yang di belakang dapurnya terdapat kobokan air pun belum terpecahkan. Kami pun berpikir keras, siapa lagi anggota keluarga yang dapat menembus lebih jauh ke alam gaib untuk menemukan sukma nenek. Kami pun sempat patah semangat karena kami tidak kunjung berhasil untuk menemukan keberadaan sukma nenek. Oh ya, ibuku ini kebetulan punya seorang bibi yang bekerja sebagai TKW dan sudah lama bekerja di sana. Keluarga kami sepakat untuk tidak menceritakan kematian nenek kepadanya. Sebut saja dia Mama, karena kami sekeluarga takut kalau Mama tahu, dia menjadi tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Namun, beberapa minggu setelah nenek meninggal, Mama dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Akhirnya kami pun menyambut kedatangan Mama. Namun anehnya Mama langsung ingin bertemu nenek dan selalu mencari nenek. Saat Mama datang, kami tidak langsung menceritakan kalau nenek sudah meninggal. Mama kemudian bercerita bahwa beberapa minggu kebelakangan ini dia selalu bermimpi bertemu dengan nenek. Dan nenek selalu meminta tolong kepadanya untuk segera pulang ke Indonesia. Dan Mamah pun kembali bekerja karena tidak menjawab jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi dengan nenek. Mimpi itu kembali datang dan terus berulang, sehingga membuat Mamah gelisah dan mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di Indonesia. Mama berusaha mencari tahu, namun kami sekeluarga saat itu masih tetap sepakat untuk tetap tidak memberitahu apa yang sebenarnya menimpa nenek. Akhirnya Mama pun dengan terpaksa harus mengakhiri kontrak kerjanya karena dilanda penasaran dan memutuskan untuk pulang kembali ke tanah air. Lama-kelamaan kami pun akhirnya harus memberitahukan yang sebenarnya kepada Mama apa yang terjadi dengan nenek. Betapa terkejutnya Mama ketika tahu bahwa nenek sudah tidak ada.
Mamah beberapa kali jatuh pingsan saat itu. Kami yang melihatnya sangat prihatin. Mamah memang salah satu keluarga yang dekat sekali dengan nenek. Keesokan harinya, mamah pun dibawa ke tempat kiai yang dulu kami datangi untuk mencoba kembali memasuki dunia alam gaib, dengan harapan dia bisa menemukan di mana sukma nenek berada. Malam itu, beberapa keluarga ikut untuk menemani mama. Setelah sampai di kediaman sang kiai, mama kemudian disuruh untuk duduk bersila. Awalnya mamah takut, tapi demi kecintaannya kepada nenek, mamah pun akhirnya bersedia untuk masuk ke alam gaib untuk mencari sukma nenek. Setelah mama masuk, semua terlihat normal. Mama masuk ke suatu tempat di daerah kampung dan memasuki rumah nenek di alam itu. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu mama memutuskan untuk keluar lagi dari rumah nenek. Ketika dia di luar, mama kemudian melihat ada sebuah rumah, yang dimana rumah itu terlihat seperti rumah yang sudah sangat tua. Akhirnya mama pun memberanikan diri untuk memasuki rumah tua itu. Dan betapa terkejutnya mama ketika sampai di depan rumah tua itu. Dia disambut oleh sesosok algojo yang bentuknya sangat besar dan menyeramkan. Mamah pun sangat ketakutan pada saat itu dan bingung harus bagaimana. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara seorang kakek-kakek tua. Suara itu memerintahkan agar mama menghadapi algojo itu dengan tangan kosong. Suara itu berpesan bahwa mama akan dibantu oleh kakek itu. Perkelahian pun dimulai. Entah bagaimana, mamah pun tidak percaya, karena dia dengan mudah bisa mengalahkan makhluk besar itu. Mamah pun langsung masuk ke dalam rumah itu. "Ibu, ibu di mana?" teriak mama memanggil nenek disertai isak tangis. Mamah pun berjalan ke arah dapur. Di sana dia melihat nenek yang sedang dalam keadaan terikat pada sebuah batang pohon pisang yang dijaga lagi oleh sesosok makhluk tinggi berbadan berbulu dan bertaring, serta matanya merah menyala. Dia berada di samping nenek. Mama saat itu sempat berputus asa karena merasa bahwa tenaganya sudah habis dan terasa sangat lelah setelah perkelahian melawan algojo penjaga pintu tadi. Mamah pun berdoa sebisa mungkin kepada Allah SWT agar melindungi dirinya, serta agar diberi kekuatan untuk bisa menghadapi makhluk tersebut. Tidak lama kemudian mama melihat ada sebuah sosok yang datang. Dan ternyata itu adalah seorang kakek-kakek berjubah putih. Semuanya serba putih, bahkan jenggotnya pun berwarna putih, dan membawa sebuah tongkat. Kakek itu berada tepat di belakang mama. "Ayo nak, kakek hanya bisa bantu dari belakang, karena yang bisa melawan makhluk itu dan membebaskan saudaramu adalah dirimu sendiri. Kakek hanya bisa memberimu kekuatan tenaga dalam aja," bisik kakek itu kepada mama. Mama menganggukkan kepala, tanda paham maksud si kakek. Tiba-tiba mama merasa menjadi lebih berani dan seperti memiliki kekuatan untuk menghadapi makhluk yang sedang menyandra sukma nenek. Tanpa pikir panjang, Mamah pun langsung bertarung dengan makhluk itu, sembari sedikit berkomunikasi dengannya. Mama penasaran sebenarnya siapa yang menyuruh makhluk itu untuk menyekap nenek di rumah ini. "Ho. Kamu semua juga mengenalnya pasti orang itu," teriak makhluk itu disertai tawa yang menggelegar. Raga mama yang saat itu sedang duduk bersila
terlihat sudah basah kuyup oleh keringat. Saudara-saudara yang lain hanya bisa melihatnya disertai doa. Semoga mamah bisa selamat di alam gaib dan juga bisa melepaskan sukma nenek yang saat itu sedang tertawan. Sekitar 1 jam berlalu. Akhirnya makhluk besar itu bisa dikalahkan oleh mama. Namun makhluk tersebut tetap tidak memberitahu secara detail siapa sebenarnya yang menyuruhnya. Makhluk tersebut selalu berkata hal yang sama, bahwa kami sekeluarga mengenal orang itu. Setelah berhasil mengalahkan makhluk tersebut, Mamah langsung memeluk nenek dan melepaskan ikatannya. Nenek pun menangis, begitu juga dengan Mama. Kami melihat ragah Mamah pun mengeluarkan air mata pada saat itu. Namun, saudara-saudara yang lain pada saat itu melihat ragah Mama menangis kemudian menjadi panik, takut terjadi sesuatu pada Mama karena tidak ada yang bisa menyusul ke sana. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke alam gaib dan kuat berlama-lama di sana. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, dan salah satunya adalah Mama. Singkat cerita, Mamah pun mengantar nenek menuju kuburan di mana nenek dikuburkan. Namun ketika dilihat oleh Mama, itu bukanlah kuburan, tetapi sebuah rumah yang cukup besar dan mengeluarkan cahaya. Mama dan nenek pun kemudian berpelukan untuk terakhir kalinya. Namun Mama tidak mau pulang saat itu, bahkan ingin ikut dengan nenek tinggal di rumah itu. Lalu tak lama kemudian kakek berjubah putih itu datang kembali dan melarang Mama. Dia menyuruh Mama untuk kembali ke alamnya karena masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Akhirnya Mama dan nenek pun saling berpisah. Mama melihat nenek masuk ke dalam rumah itu sambil menangis. Mama kembali ke dalam raganya dengan selamat dan begitu kelelahan. Mama langsung pingsan pada saat itu. Dan beberapa saat kemudian dia siuman kembali dan langsung menangis dengan kerasnya. Saudara-saudara yang melihatnya pun ikut menangis saat mendengar Mama bercerita apa yang dialaminya di alam gaib, bahwa nenek sudah pulang ke rumah barunya. Teman-teman bisa petik bagian positifnya ya. Ini kisah nyata. Percaya atau tidak bahwa hal-hal yang seperti itu memang terjadi. Tokoh Mama dalam kisah ini sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Dan namun keadaannya dalam keadaan sakit-sakitan. Mohon doanya agar beliau dalam lindungannya. Saya pun menceritakan ini sambil sedikit menitikkan air mata. Begitu jahatnya manusia sampai tega melakukan hal seperti itu. Kami sekeluarga pun juga tahu siapa sebenarnya yang melakukan. Tapi kami sudah mengikhlaskan kepergian nenek. Dan biar Allah saja yang membalas perbuatan jahat mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pusara Waktu yang sudah mengizinkan treat horornya untuk saya bacakan di channel saya ya. Jadi masih ambigu ya siapa pelakunya. Yang penting kayaknya sih tetangga-tetangga. Kalau di desa kan seperti itu pastilah. Ada yang gak seneng ketika melihat tetangganya sukses disantet. Ada yang gak seneng ketika melihat tetangganya beli tanah gitu ya. Terus tanahnya dikasih apa gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa saya ceritakan. Tetap semangat, tetap waspada pada orang sekitar Anda. Siapa tahu orang tersebutlah yang bisa menjadikan Anda musuhnya ya. Baik, itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.